Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rara Surawati, NIM 233, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini akan membuat video pembelajaran mengenai pasar modal untuk memenuhi tugas hukum, ekonomi dan bisnis dengan dosen bergabung Ibu Iva. Sebelum saya menjelaskan terkait materi yang sudah saya paparkan di dalam mind map, saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih perlu adanya pasar modal. Perlu kita ketahui perkembangan pasar modal di negara-negara maju. Ternyata pasar modal mempunyai peran yang sangat penting, baik dari sisi permintaan modal oleh perusahaan yang biasa disebut oleh emiten, maupun sisi penawaran oleh pemilik modal, yaitu masyarakat yang biasa disebut dengan investor. Sepertinya keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan, sehingga pasar modal dapat berkembang, bahkan pasar modal dijadikan tolak ukur kemodernan. Artinya suatu bangsa atau negara baru berhak menyandang predikat modern kalau pasar modalnya maju. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat pasar. Manfaat pasar itu ada dua, manfaat bagi investor dan manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi investor yaitu yang pertama, adanya nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga yang menjadi kapital baru. Dan selanjutnya, sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen, dengan sebagai pemegang obligasi investor memperoleh bunga tetap atau bagi hasil atau pendapatan yang lain yang mengembang. Dan yang ketiga, mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham RUPS bagi pemegang saham. Mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO bila diadakan bagi pemegang obligasi. Selanjutnya, dapat dengan mudah mengambil instrumen investasi, misalnya dari saham A ke saham B, dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko investasi. Dan yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam berupa instrumen untuk mengurangi resiko. Nah, yang manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi pemerintah, yaitu dengan berkembangnya pasar modal, perusahaan-perusahaan menjual sahamnya di bursa efek. Hal ini akan sejalan dengan tujuan pemerataan hasil pembangunan, membuka kesempatan kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan pasar modal, yaitu kemampuannya menyediakan modal dalam jangka panjang dan tanpa batas. Dengan demikian, untuk membiayai investasi dalam proyek-proyek jangka panjang dan memerlukan modal yang besar, sudah selayaknya para pengusaha menggunakan dana-dana dari pasar modal. Sedangkan untuk membiayai investasi jangka pendek seperti kebutuhan modal kerja, dapat digunakan dana-dana misalnya kredit dari perbankan. Selanjutnya yaitu istilah pasar modal. Istilah pasar modal itu ada tiga. Yang pertama, pasar perdana, yaitu penjualan perdana efek atau sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan bursa atau pasar sekunder. Pada pasar ini efek atau sertifikat diperdagangkan
Pada pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dan dengan menjual sekuritas atau saham, obligasi, hipotek. Pasar perdana ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu penjualan efek atau sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pasar sekunder merupakan pasar di mana surat berharga dijual setelah pasar perdana. Yang terakhir yaitu bursa paralel, suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar Bursa Efek Jakarta. Dengan bentuk pasar sekunder diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek atau PPUE, diawasi dan dibina oleh Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPEPAM. Untuk materi yang terakhir mengenai struktur pasar modal Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa beberapa lembaga terkait dengan operasional pasar modal di Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, dan yang kedua merupakan Bursa Efek. Bursa Efek merupakan pihak atau lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa Efek telah disebutkan dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Pasar Modal. Yang ketiga merupakan perusahaan efek, yaitu perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi. Dan yang keempat merupakan perantara pedagang efek atau broker. Yang kelima manajer investasi, yaitu pihak yang kegiatan usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau pengelola portofolio kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiunan, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku di pasar modal. Selanjutnya yaitu Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Dan yang terakhir yaitu Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penelitian efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang